So maybe 3 days ago, Jake was vomiting Okay. every meal. So we go to another clinic, and they do the ultrasound, and they see a tumor, Okay. maybe 7 to 9 centimeters. So they say we should come to you, Dr. Titi, Okay. and do another second viewing. What? Tumor? Apa yang sebenarnya terjadi, Jake? Bagaimana mungkin tumor itu tumbuh dalam tubuhmu? Dokter, tolong bantu Jake sampai sembuh ya. Aduh, sebenarnya apa yang terjadi dengan anjing malang ini? Di sini dilihat tumornya itu memang ada massa berbentuk bulat, ukurannya 6-8, cukup besar. Nah, apalagi dengan hasil darahnya dia ada sedikit anemia, turun, jadi mau nggak mau kita wajib mempersiapkan untuk darah. Ya ampun, hasil pemeriksaan anjing golden ini terdapat tumor yang cukup besar. Lalu apa tindakan yang akan dilakukan, Dok? Normal hasil darahnya kalau ada tumor di limpa atau di ginjal kita wajib mempersiapkan untuk yang namanya transfusi. Karena itu urgent banget. Aduh, Jake sangat butuh tambahan darah agar operasi pengangkatan tumornya bisa berjalan lancar. Teman, lihat kan, ternyata bukan hanya manusia yang mengalami kondisi terdesak membutuhkan donor darah. Tapi di dunia hewan pun, mereka juga membutuhkan pendonor darah untuk bertahan hidup. Tapi sayangnya di dunia, Otan dan sobat lainnya cukup sulit untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sabar, Jake. Otan bantu cari relawan yang bersedia mendonorkan darah untukmu. Bertahanlah! Wah, Otan dapat info nih. Ternyata sekarang ada perkumpulan dari teman-teman Blood Dog Nation. Perkumpulan pendonor ini akan membantu menyebarluaskan informasi tentang kasus-kasus anjing yang membutuhkan donor darah di wilayah Jakarta. Selain itu, mereka juga siap membantu mencari pendonor yang bersedia untuk menyumbang darah. Syukurlah, ada kabar baik untuk Jake. Dan sekarang, Nabe si anjing pitbull siap menjadi pendonor untuk Jake. Kalian gak salah dengar, anjing yang akan mendonorkan darahnya ke Jake berjenis pitbull. Iya, Otan tahu banyak anggapan buruk tentang si pitbull. Yang paling sering Otan dengar, pitbull dianggap jenis anjing galak yang suka sekali menggigit. Padahal, pitbull menjadi agresif jika kurang dilatih dan mendapat perlakuan yang buruk. Jika dirawat dengan penuh kasih sayang dan dilatih, pitbull pasti jadi peliharaan yang baik. Kalau dianggap sebagai anjing perkasa, Otan setuju. Anjing pitbull memang punya otot yang kuat. Otan pernah tantang mereka untuk menarik beban yang sangat berat. Teman-teman di rumah bisa saksikan nih. Ada drum berisi pasir besi. Dengan berat satu drumnya hampir 38 kg. Nah, total drumnya sendiri ada 23 buah. Berarti beratnya 874 kg, teman. Ditambah berat kereta luncurnya yang mencapai 230 kg, jadi total beratnya mencapai 1 ton. Perhatikan dengan seksama ya. Anjing pitbull memang kuat dan perkasa. Keren maksimal kalian sob. Latihan fisik seperti ini tentu bikin pitbull semakin sehat. Oh iya, ada satu fakta lagi nih. Pitbull punya kekebalan tubuh yang bagus. Ia termasuk anjing yang tidak mudah sakit. Jadi, jangan pandang sebelah mata mereka lagi ya. Pantas kok anjing pitbull jadi pendonor darah untuk sesamanya.
Seperti juga manusia, dalam dunia anjing juga ada golongan darahnya loh, yakni golongan darah DEA positif dan DEA negatif. Nabe dan Jake punya golongan darah DEA negatif yang lumayan langka dan sulit untuk mencari pendonornya. Sebagai pendonor, Nabe sudah lolos syarat pengecekan secara fisik dan darah. Karena sama halnya dengan manusia, jika ingin melakukan donor darah, tentu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, memiliki berat badan minimal 20 kg. Kedua, sudah divaksinasi, tidak ada parasit darah, tidak ada kutu, tidak cacingan, tidak dalam kondisi hamil, dan umurnya tidak lebih dari 8 tahun. Oh iya, tidak semua jenis anjing besar bisa jadi pendonor loh. Nah, kali ini Jack juga harus diperiksa untuk mengetahui seberapa banyak darah yang dibutuhkan saat operasi nanti. Teman, kenyataannya hewan seperti anjing dan kucing paling banyak membutuhkan bantuan darah. Namun ironisnya, selain jumlah sobat Otan yang masih sedikit bersedia mendonor, rumah sakit dan klinik juga belum punya bank darah sebagai tempat penyimpanan darah. Jadi saat ada kasus hewan-hewan sakit yang membutuhkan banyak darah, baru pada saat itu juga dokter dan pemilik mencari pendonor yang sukarela membantu. Teman, donor darah itu nggak cuma menguntungkan penerimanya loh. Semua hal baik pasti punya manfaatnya. Jadi untungnya sebagai pendonor apa sih, Dok? Manfaatnya justru makin sehat loh. Si anjing-anjing ini atau bahkan kucing, kalau misalnya dia rutin melakukan transfusi darah, justru dia kondisinya akan sehat. Karena darahnya akan regenerasi lagi, dia menghasilkan sel-sel darah baru sehingga tubuhnya pun juga sehat. Good boy, Nabe. Anjing pitbull ini termasuk rutin donor darah loh, teman. Makanya udah nggak takut lagi. Cakep. Wah, kantong pertama sudah terisi dan ditimbang. Darah yang diperlukan sekitar 580 ml. Semangat sob, masih setengah perjalanan lagi. Hai, terima kasih Nabe. Yeay, terima kasih sudah memberi harapan untuk Jack. Perbuatanmu sungguh mulia, sob. Teman, doakan Jack ya. Sebentar lagi ia akan menjalani operasi pengangkatan tumor di dekat limpanya. Semangat Jack, Otan yakin kondisimu akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir lagi, karena stok darah sudah tercukupi kok. Semua peralatan operasi udah siap nih. Semua kondisi wajib steril ya teman. Karena perkiraan tumor ini terletak dekat limpa, maka dilakukan laparotomi atau operasi yang dilakukan pada daerah abdomen. Nah, sebagai dokter anestesi, Dokter Eva mulai melakukan transfusi darah bersamaan dengan operasi. Gunanya agar Jack tidak kekurangan darah akibat kondisi anemia yang diderita. Wah, itu dia. Tumornya berhasil terangkat, teman. Ternyata tumor ini berasal dari testikel anjing. Jack mengalami monorkit atau kondisi di mana hanya ada satu skrotum atau kantong reproduksi, sedangkan satu kantong lagi tertinggal di dalam perut. Untuk hasil operasinya kan sudah selesai bagus ya. Syukurlah, Otan seneng banget dengernya. Apakah hasil tumornya jinak, Dok? Ya, biasanya kalau dari testikel itu kalau kita juga sudah explore kan di dalam perut waktu operasi kita lihat tidak ada pembesaran dari organ yang lain. Hore, sudah tidak ada tumor di perut kamu lagi loh, Sob. Kabar baiknya lagi, hari ini kamu sudah bisa pulang ke rumah. Lihat siapa yang datang. Yupi, Mr. Chris siap menjemputmu pulang. Eits, sebelum pulang kita check up sekali lagi ya. Okay, Mister. Yeah, So sure. we did finally the surgery, Great. and then it looked like the tumor coming from the testicle. Okay. It might be they didn't realize the tumor coming from the testicle because of the age also. That's why maybe she's having the monorchid before, and then the other one live inside, but maybe the other vet before
didn't took it out. Teman, ternyata tumor pada testis anjing ini rentan terjadi pada anjing usia dewasa seperti Jack. Tapi kategori tumor ini jinak jika cepat ditangani. Biar kamu cepat sembuh pasca operasi, kamu harus rajin minum antibiotik ya, Jack. Tenang aja, Mr. Chris lagi diajari nih caranya ganti kasa bekas jahitanmu. And is he okay for going up and down stairs? Better not Okay. after we are open the stitches, because I think the muscle here also working too hard for him, yeah. Okay. If walking, yeah, straight on the street is okay. Yeah. And then it's very important to keep this wound dry. Put the collar, antibiotic orally, and then just usual food is okay. And then come back again 1 week from now. Okay. Yeah. Teman, selain operasi berjalan lancar, dari cerita Jack kita bisa belajar loh betapa pentingnya donor darah di dunia hewan. Hewan-hewan yang sehat, yang memang pelihara di rumah itu sehat, jangan takut untuk melakukan donor darah. Setitik darah untuk kehidupan yang lain. Super setuju dok. Otan juga mau hidup lebih sehat lagi biar bisa jadi pendonor bagi sesama primata. Yuk ikut berbuat hal kecil yang berdampak besar untuk menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Bahan bakar, cek. Kondisi angin, cek. Jarak pandang, cek. Cuaca, cek. Panel pesawat, cek. Oke, menara pengawas, Otan siap untuk lepas landas. Yuhuu! Widih, terbang teman. Ternyata begini ya rasanya mengemudikan pesawat terbang, kayak naik roller coaster. Pesawat yang Otan tumpangi ini bukanlah pesawat komersial teman, bukan pula pesawat latih militer. Pesawat yang Otan naiki saat ini adalah pesawat sipil teman. Artinya pesawat ini adalah kepunyaan pribadi. Nah, salah satu kota yang memiliki banyak penghobi pesawat terbang seperti ini adalah daerah istimewa Yogyakarta teman. Teman-teman dari Jogja Flying Club ini bahkan sudah ada selama belasan tahun loh. Oh iya, Otan punya fakta unik nih teman. Pesawat-pesawat yang ada di sini ternyata tidak terdaftar di Kementerian Perhubungan loh. Terdaftarnya justru di Pangkalan TNI Angkatan Udara. Emang apa bedanya? Nah, bedanya adalah akses untuk parkir dan terbang teman. Pesawat-pesawat ini nggak bisa terbang atau mendarat di bandara komersial seperti Soekarno-Hatta atau Yogyakarta International Airport. Kalau pesawat-pesawat ini mau terbang, harus via pangkalan militer, seperti di Adi Sucipto atau di Madiun teman. Oh, begitu rupanya. Oh iya, di komunitas Jogja Flying Club sendiri ada 2 jenis pesawat yang digunakan teman. Satu jenis fixed wing alias yang ada sayapnya seperti ini, dan satu lagi drake yang bentuknya mirip seperti paragliding seperti ini. Kalau terbang begini, Otan jadi ingat sama sobat yang suka soaring alias melayang di udara. Teman di rumah ada yang tahu? Yap, benar sekali, burung elang. Tapi kayaknya kalau ngebahas burung elang udah keseringan ya. Bosen gak sih? Gimana kalau kita ngebahas burung yang ini aja? Masih kerabatnya burung elang juga kok. Cuma sobat yang satu ini punya keistimewaan tersendiri teman. Keistimewaan tersebut ada pada ukurannya. Oke, Otan kenalin dulu deh kalau gitu. Hadirin sekalian, ini dia alap-alap capung. Burung predator terkecil di dunia. Panjang badannya cuma 15 cm teman. Wah, kecil banget kan? Kalau dibandingkan sama ukuran tangan orang dewasa, kurang lebih seperti ini. Nggak lebih besar dari kepalan tangan kan? Cimit banget ya. Pantesan kamu dinamai capung sob. Kecil banget soalnya. Tapi
kecil-kecil begini, alap-alap capung tetaplah seekor predator atau pemangsa teman. Makanannya adalah serangga. Seperti halnya kerabatnya si burung elang, alap-alap capung juga dianugerahi mata yang tajam. Ketajaman matanya ini dia gunakan untuk berburu makanan. Tuh lihat, kepalanya gerak-gerak. Sepertinya hewan yang tersebar di seluruh Indonesia ini melihat sesuatu. Hup! Ternyata dia memakan jangkrik, teman. Wah. Memang ya, mau ukurannya besar atau kecil, mata burung predator seperti elang atau alap-alap tajam banget. Cakep. Kalau manusia sih, sudah barang tentu nggak bisa setajam itu matanya. Harus dibantu dengan alat seperti teleskop ini misalnya. Biar kalau menembak objek di kejauhan, bisa tepat sasaran. Strike! Cakep! Kemampuan meneropong target seperti ini memang sangat membantu ya teman. Selama jarak objek masih dalam jangkauan senapan, target sekecil apapun sanggup untuk dibidik. Dor! Cakep! Senapan teleskop seperti ini disebut rivalskop teman. Tapi ingat ya, teleskopnya bukan yang untuk meneropong bintang. Itu mah beda tuh. Senapan ini misalnya, teleskopnya berjenis SF16x44 teman. Artinya, teleskop ini bisa melakukan zoom hingga 16 kali dengan jarak 40 meter hingga 120 meter. Cakep! Zoom 16 kali itu termasuk besar loh. Dan harus diingat, semakin besar pembesaran atau zoom, maka objek akan terlihat semakin kecil. Sehingga diperlukan posisi menembak yang sangat stabil. Ini supaya tembakannya tidak melenceng. Begitu. Menembak dengan senapan angin memang identik dengan hobi berburu hewan liar, teman. Sebetulnya Otan gak terlalu setuju sih dengan berburu hewan liar seperti itu. Gak tega soalnya. Ngomong-ngomong soal hewan liar, kalian pasti sudah tahu kan kalau burung elang termasuk dalam hewan yang dilindungi? Bukan, Otan bukan mau membahas soal elang Jawa ini. Yang mau Otan bahas adalah elang yang menurut Otan elang terunik di dunia. Ada yang tahu elang jenis apa dan di mana keunikannya? Nah, ini dia, elang sikep madu. Elang ini hobi makan buah-buahan. Yap, kalian gak salah dengar teman. Elang sikep madu lebih doyan makan buah loh daripada daging. Wah. Kamu elang beneran atau KW sob? Untuk membuktikannya, Otan sudah dibantu kakak untuk menyiapkan pisang, daging ayam segar, dan pepaya. Wah, ada pisang kesukaan Otan. Nah, sekarang kita lihat. Apakah elang asal Siberia yang suka bermigrasi ke Asia Tenggara ini akan memilih pisang seperti yang Otan gembor-gemborkan? Ayo sob, silahkan pilih. Elang sikep madunya memilih pepaya teman. Dasar kamu elang vegetarian. Pepaya pun kamu sikat sob. Loh. Kok ayamnya dimakan juga? Ternyata teman, elang sikep madu memang tetaplah seekor predator. Walah, jadi dia pun tetap suka memakan daging seperti ini ataupun berburu mangsa. Tapi memang kalau disuruh memilih, sobat Otan ini lebih memilih buah-buahan dibanding daging. Unik bukan? Cakep.